Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita mendapatkan servisan ya, servisan untuk inverter tipe AT1 ya. Tipe AT1 yang satu ini 1,5 kW, yang ini 2,2 kW ya. Ini problemnya adalah muncul error 02 ya. Nah, ini muncul error 02 dan yang ini juga muncul error 02 tapi infonya sudah diganti kapasitornya ya. Nah, kita akan tes ini untuk yang inverter ini ya. Nah, yang satu ini. Nah, jangan lupa ya, karena ini adalah tipe AT1, jadi 220 volt tuh 220 volt 3 pas. Ya, ini sudah saya pasang. Ini jangan lupa di delta ya. Dari 3 ya, di delta. Nah, problemnya infonya ini adalah muncul error 02 ya ketika disetar. Nah, kita akan coba tes. Nah, ya. Jadi ketika di setting di 18 Hz sini masih muncul ya error 02-nya. Coba kita akan turunkan lagi ke misalkan 10 ya. Nah, kita akan coba start, apakah masih muncul error? Masih tetap muncul error ya. Nah, kita coba naikkan langsung ke 30 coba. Apakah masih muncul error? Nah, masih tetap ya. Di start itu ya muncul error 02 atau error 2. Coba ke 50 langsung kita setel ke maksimal. Masih tetap muncul error 02 ya. Jadi tadi problemnya adalah selalu muncul error 2 ya. Error 2 itu adalah under voltage ya. Kita akan buka inverter ini ya. Dia disetting pada 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz sampai maksimal pun ketika di 50 Hz masih tetap muncul error 2 ya. Nah, kita akan cek ya berdasarkan pengalaman video yang kemarin ya, di video yang sebelumnya kita pernah mengganti kapasitor untuk yang 680 mikro ya. Kita akan cek dulu ya, apakah ini masih oke atau enggak ya kapasitornya. Oke, kita akan melakukan pembongkaran. Nah, kita lihat secara visual sih masih aman ya, kapasitornya masih oke nih, nggak kalau nggak gelembung kayak kemarin ya. Ini masih aman, ini masih aman. Tapi kita akan ukur, coba ya nanti ya, pada output dioda bridge di sini juga, apakah voltasenya ada 220 ya atau kurang gitu ya. Dan
Kita akan coba lakukan pengukuran ya. Kita akan pasangkan lagi kelistrikannya. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran ya. Nah, kita sambungkan lagi ke arusnya ya, ke PLN 220 volt. Nah, kita akan melakukan pengukuran di sini ya. Nah, area sini nih, di apa namanya, out dari dioda bridge ya, yang ada di sini, dan juga outputnya ya. Karena secara visual ini kapasitornya masih bagus ya. Nanti kita akan ukur ya kapasitornya apakah masih bagus atau enggak ya. Kita akan cek dulu voltasenya ya. Cek dulu voltase yang ada di in sama di outnya. Baiklah. Nah, setelah terhubung, oke ya, kelihatan angkanya sip. Nah, kita akan ukur terlebih dahulu ya. Ini sudah di pengukuran pot AC ya. In-nya kita cek dulu, in-nya ada ya 226. Nah, kita akan start di ini tanpa beban ya, tanpa beban. Jangan disambungkan dulu ke dinamo ya. Coba di 10 Hz. Dari 10 kita 10 Hz. Nah, 10 kita start. Nah, fan-nya udah nyala ya, kipasnya udah nyala. Ada di sini 30. Sini 30 juga sama. Ini ke sini 30 normal ya. 30 keluarannya. Coba di 20 Hz. Nah, 21. Ini keluar 87 ya. Nah, coba ke sini ada 87, 86 lah. Nah, 86 ada. Nah, coba kita langsung ke 50. Ada frekuensi 50 Hz. Kita setel di 50. Nah, 200 ya, 200 volt ya. 200 volt. Nah, ini ada juga 200. Seimbang ya, semuanya ada 200 volt. Coba dimaksimalin ke 65. Sampai berapa? Nah, ini di 200 volt ya. 200 volt. Nah, ini kalau di atas 200 harusnya ini masih normal ini. Kalau sekitar 190 atau 180 itu sudah harus diganti ya kapasitornya ya. Nah, kalau masih di atas 200 itu masih oke harusnya ya. Masih bisa normal untuk inverter ini. Nah, kita akan ukur setelah dioda bridge ya. Nah, kita arahkan dulu ininya ke DC ya, bukan AC ya, DC. Ini udah pilih di DC ya. Nah, ini kita ukur setelah dioda bridge ya. Ini adalah output dioda bridge. Oh, 294 volt ya, terukur. Artinya ini kapasitor masih normal ini. Masih aman, harusnya masih aman. Namun apa yang menjadi muncul error 02 ya. Di output ini juga sama ya. Masih normal di UVW-nya ya. Nah, kita akan coba reset terlebih dahulu ya. Kita akan coba reset aja dulu. Nah, kita akan coba reset inverternya ya. Kita stop terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka ini ya, untuk reset itu P77 ya. Nah, masuk ke P77, terus kita masukkan 54321 ya, untuk reset inverter ini ya. Kita masuk ke P77. Nah, 77 oke, di enter. Nah, kosong ya. 54321 ya kita masukin.
Nah, ini 2 berarti 3, 4. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita enter ya. Nah, ini ketika proses reset ya, lihat jalan. Dia nge-reset semua settingannya ke settingan pabrik ya, settingan awal. Oke, ini sudah di reset. Kita akan hubungkan lagi ke motor listrik ya, kita akan tes ya. Karena tadi secara pengukuran di out voltase dan in-nya setelah dioda bridge normal ya voltasenya. Kita akan coba hubungkan ke motor listriknya ya. Baiklah, kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke terminalnya ya. Nah, oke, kita akan coba start. Kita setting terendah dulu aja ya, terendah di 11 Hz. Kita coba di start. Apakah masih muncul error 02? Nah, ternyata pada frekuensi 11 Hz nggak muncul ya error 02-nya ya. Nah, coba kita naikkan ke 20. 20 masih aman ya. Nah, coba di 30 Hz kita start ya. Nah, 30 Hz aman ini. Ya, ini ke 40 juga pasti aman. Ya, ke 40 masih aman. Oke, ya. Ternyata inverter yang muncul error 02 ini mungkin setelah diotak-atik ini ya oleh teman kita ya. Nah, ini hanya di reset aja ya. Karena secara pengukuran in out baik pada setelah dioda bridge dan pada outputnya juga normal semua ya. Ini ternyata setelah di reset inverter ini kembali normal. Oke ya, seperti itu ya. Nah, ternyata ada juga yang muncul error 2 itu tidak apa namanya harus melakukan penggantian kapasitor ya, kapasitor. Nah, ternyata cukup di reset ini sudah oke ya. Mungkin karena salah setting atau kemarin setelah diotak-atik ya ada kesalahan atau bagaimana yang bisa menyebabkan program atau apa ya salah input ya. Jadi muncul error 2 ya, under voltage ya. Nah, ya, jadi tidak ada penggantian komponen ya untuk yang error 02 atau error 2 ini pada inverter yang ini ya, 1,5 kW ya. Nah, kita akan coba cari tahu ya di settingan manual booknya ya. Ini di sini ada apa namanya over voltage ya, dan di sini juga ada under voltage ya, ada dua nih. Nah, untuk yang 220 volt, ini kan 220, settingannya harusnya 60 ya. Settingannya 60, dan untuk yang 380 itu settingannya minimal 180 volt. Ya, jadi settingan awalnya itu harusnya yang, ini kan tipe AT1 220 volt. Nah, berarti di sini harus settingannya itu 60 volt ya. 60 volt. Kita lihat eh, pada settingannya ya P68 yang under voltage ya, dan sekalian kita akan lihat pada settingan P69 nya yaitu yang over voltage ya. Nih, settingannya berarti kalau yang tipe 220 volt, kalau yang over voltage itu harusnya di 400 ya. Ya, baiklah, kita akan coba cek ya di P68 ya.
P68-nya apakah sudah sesuai ya setelah di reset. P68. Nah, ini udah 60 ya, P68 60 settingannya. Nah, kita P69 kita cek. Nah, 400 ya. Jadi tidak boleh melebihi 400 dan minimalnya tadi 60 ya. Ini udah sesuai settingan ya. Jadi setelah di reset itu dia kembali ke awal. Nah, kita akan coba nih. Kita setting under voltage ini pada kita naikin ya. Ini kan standarnya 60 nih. Kalau bawaan pabriknya ya. Kita akan coba pada 150 volt ya. Apakah nggak muncul error nggak gitu ya. Nah, kita masuk P68. P68. P68 lagi ya. Nah, P68 60. Kita coba naikkan ke 150 ya. Nah, sorry, geser. Nah, 5 geser 1. Oke, nah kita akan tes. Nah, ini udah 160 ya settingannya ya. Cek lagi, cek ulang settingannya. Nah, udah oke, 160 ya. Kita akan coba start ya. Start pada frekuensi 21 aja ya. Tadi juga 20 kan error. Nah, ini masih aman nih, 150. Ya. Nah, kita akan coba pada settingan berapa ya? 200 ya. Coba kita naikin 200 ya. Apakah akan muncul atau enggak gitu ya error 2-nya. 68. Hmm. 68. Oke, nah, kita coba naikkan ke 200 ya. Nah, jadi kita naikkan ke 200. Nah, oke. Kita coba naikkan ke 200. Nah, tadi kan di sini terukur 210 volt ya, 209, 210 volt lah pada outputnya nih. Sekarang voltasenya kita setting nih minimalnya itu di 200 ya. Nah, kalau 200 apakah masih muncul error atau enggak gitu ya. Ini masih di frekuensi atau hertznya 21 ya. Kita tes. Oh ini benar muncul nih. Ya. Kita akan coba di 10 ya, 10 Hz. Nah, masih. Nah, ternyata setelah kita cari tahu ya. Nah, untuk error 2 itu ya, kalau kita mengisikan inputan under voltage-nya di atas 200, sorry di atas 200 pokoknya di angka 200 ya, itu akan terdeteksi error ya oleh inverter ini ya. Ya, jadi bisa jadi inverter ini pernah disetting atau pernah ke setting voltasenya itu yang under voltage-nya itu pada settingan sekitar 200 volt ya. Makanya dia muncul error 2, bisa jadi ya, ini kan kemungkinan analisanya. Soalnya ini ketika di setting under voltage-nya di 200 ya, 10 Hz aja, ini masih muncul error 2. Coba kita naikkan ke 23. Masih tetap muncul error 2 ya. Nah, mungkin ada kesalahan saat input ya, saat input ngisi. Nah, jadi inverter ini muncullah error 2 ya.
under voltage. Ya, jadi ini tidak perlu melakukan penggantian ya, cukup di reset tadi ya, di reset dan kita kembalikan lagi settingannya ke settingan pabrikannya ya. Nah, jadi kemungkinan kalau secara logika begini ya, di sini kan ada 210 volt ya. Kapasitor ini outputnya ke sini ya, ke UVW ini 210 volt, semua rata ya 210 volt. Nah, ketika saat start itu kan dia mengambil atau mengambil arus atau ampere ya yang lumayan besar. Nah, sehingga menurunkan voltase. Ya. Nah, dari 210 itu bisa jadi di sini itu turun ya. Ya, di sini tuh turun dari misalkan dari 210 dia turun ke 190 gitu ya atau 170. Nah, sehingga ketika turun 190 ya, sekian detik dia muncul error 2 karena terdeteksi voltasenya kurang seperti itu ya. Ya, jadi tekor gitu ya. Karena di settingan di sininya itu dia di setting 200. Nah, itu ya gambaran logikanya ya. Jadi saat di start awal, jadi si motor listrik ini mengambil arus yang besar. Nah, ketika mengambil arus yang besar itu, nah ini voltasenya turun otomatis dia ya, otomatis turun. Ya kan ketika turun, nah itu kurang dari 200 ya. Nah, kalau di sini kita setting tadi 200 ya. Oke, sekian ya pada video kali ini untuk menanggulangi error 2 ya. Cukup di reset saja ya untuk yang inverter ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.